Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Kadipropam Polri, Verdi Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyakini Verdi Sambo menjadi otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut Majelis Hakim tidak ada hal meringankan Sambo. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Pak Jamin. Selamat sore, Mbak Nana. Oke Pak Jamin, ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis PN Jaksel memvonis mati Verdi Sambo ya. Apakah putusan ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya? Ya, tentu kalau kita melihat konstruksi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena dia merupakan juga judek fakti, artinya dia sama ya dengan Pengadilan Negeri memeriksa fakta-fakta hukum yang sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang juga dia periksa ya, melalui surat-surat dan juga analisis pertimbangan majelis hakim, maka dengan keyakinannya dia sepakat ya untuk menguatkan kembali apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nggak ada hal yang berbeda menurut saya dari apa yang dimohonkan dalam banding oleh penasihat hukum terpidana, bahwasannya mereka menyatakan, contohnya dari kuasa hukum Pak Sambo, dia menyatakan kenapa ada perbedaan yang jauh dengan Eliezer yang cuma 1,5 tahun begitu ya, dan menyatakan bahwa ini bukan adalah upaya atau pembunuhan berencana. Nah, ini nggak menjadi bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk meyakinkan hakim di Pengadilan Tinggi untuk merubah putusannya menjadi lebih kurang dari hukuman mati. Begitu kira-kira pertimbangannya. Tapi dengan beberapa pertimbangan itu memang sejak awal berarti bisa diprediksi bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memperkuat vonisnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Pak Jamin ya? Ya, tentu kita bukan hanya karena tekanan massa yang cukup kuat ya terkait dengan apa yang ini ya, tapi saya yakin juga dalam pertimbangan majelis sudah meyakini pertama yang menjadi permasalahan adalah putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan motif menjadi dasar pertimbangannya kenapa dia dihukuman mati begitu. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang meringankan. Jadi hal-hal yang meringankan itu kan tidak pernah disinggung ya. Padahal kalau kita lihat Pak Sambo ini mengatakan dia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara ini dan juga sudah menerima beberapa bintang tanda jasa baik oleh Presiden maupun Kapolri. Tapi kelihatannya alasan-alasan itu tidak cukup kuat ya bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga mereka tetap merasa bahwa apa yang sudah diputuskan itu tidak dapat menjadi pertimbangan bagi mereka untuk mengurangi hukumannya, contohnya mengurangi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun begitu. Pak Jamin, sampai di proses banding Pengadilan Tinggi ini motif pembunuhan Brigadir Yosua tidak terungkap. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi motif memang tidak wajib dibuktikan. Apakah memang rata-rata pada saat proses banding seperti itu di kasus-kasus lainnya Pak Jamin? Ya, kalau kita melihat suatu putusan, memang motif itu menjadi suatu dilema yang cukup besar ya bagi setiap ahli, bahkan ahli berbeda pendapat. Nah, motif itu sebenarnya sangat dibutuhkan dalam putusan yang akan disampaikan. Tetapi motif itu tidak menjadi dasar untuk menyatakan suatu perbuatan itu menjadi tidak sempurna atau perbuatan itu tidak bisa dihukum karena memang tidak ditemukan ada motif. Tapi motif itu merupakan suatu hal yang harus diungkapkan dalam suatu persidangan maupun putusan. Kalau kita melihat Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku 3 tahun yang akan datang, di dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan harus menyebutkan motif dalam pertimbangan majelis ya, sudah ada itu aturannya. Sehingga nanti, tapi itu kan undang-undang kan baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Dan itu kenapa? Itu artinya suatu motif itu sebenarnya masuk dalam suatu kronologi atau latar belakang putusan itu sendiri. Tetapi kalaupun motif itu tidak bisa dibuktikan, beda ya, satu tidak bisa dibuktikan,
itu diceritakan, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalaupun dia ceritakan kan sudah diceritakan. Motifnya adalah contohnya karena sakit hati, ya. Itu katanya itu kan motifnya. Tapi nggak diuraikan sakit hati karena apa dan segala Ya. macam dan tidak perlu dibuktikan dalam persidangan sakit hatinya karena apa. Tapi diungkapkan begitu. Nah, tidak ada relevansinya kalau tidak terbukti motifnya maka tidak terbukti pula perbuatan pidananya. Nggak seperti itu begitu. Tapi dalam putusan itu dicantumkan kenapa orang membunuh. Tentu ada alasan, apalagi pembunuhan berencana. Nggak ada pembunuhan berencana yang tidak ada motif, pasti ada. Tetapi motif itu cukup dicantumkan, bukan harus dibuktikan nyata atau terjadi atau tidak terjadi. Oke, dalam kasus ini berarti majelis hakim tidak mewajibkan untuk membuktikan soal motif ini ya, Pak Jamin ya? Ya itulah yang dalam permohonan banding itu dimintakan oleh penasihat hukum supaya pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri karena tidak menguraikan motif secara lengkap dan tidak dibuktikan dan bukan itu motifnya. Itulah yang dimintakan. Itu strategi dari kuasa hukumnya Sambo. Ya. Itu permohonan kan wajar lah. Nah, tapi kita lihat pada hari ini putusannya memang mengabaikan atau menolak semua argumentasi yang dimohonkan dalam permohonan banding itu, Mbak Nana. Oke, selain Ferdi Sambo, Pengadilan Tinggi juga memperkuat vonis 20 tahun penjara bagi Putri Chandrawati, istrinya Ferdi Sambo. Hakim menyaksikan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri. Ini semakin memperkuat ya argumentasi bahwa tidak ada pelecehan seksual berarti Pak Jamin ya. Karena semua materi itu yang diajukan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati seolah tidak dihiraukan oleh majelis hakim gitu. Ya, Putri Chandrawati memang menjadi perdebatan waktu itu di pengadilan negeri, apakah dia berperan besar dalam melakukan perencanaan pembunuhan. Dan sampai kan kita ketahui waktu itu kalau nggak saya salah, hanya dituntut 12 tahun kalau nggak salah waktu itu atau 8 tahun saya persis. Tapi akhirnya kan hukumannya 20 tahun. Ya. Nah ini kan ada menjadi dasar argumentasi hukum juga bagi penasihat hukum bahwasanya hakim tidak relevan hukumannya tuntutannya 12 tahun tapi hukumannya 20 tahun begitu kan. Nah ini yang justru menjadi, tetapi menurut majelis pengadilan tinggi itu tidak bisa diterima karena dianggap apa yang dipertimbangkan untuk memutuskan Putri Chandrawati itu sudah benar dan pidananya 20 tahun gitu. Itulah dasarnya. Oke, setelah banding ditolak masih ada upaya hukum berikutnya yakni kasasi ke Mahkamah Agung yang bisa ditempuh oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Menurut Pak Jamin mereka tetap akan mengajukan kasasi ya ke MA ya karena kan ini masih ada peluang sebetulnya nanti di MA. Ya, ada perbedaan antara kasasi dan upaya hukum banding. Kalau kasasi itu sudah upaya hukum judek juris. Apa artinya? Judek juris itu dia tidak lagi memeriksa fakta hukum. Jadi tidak ada lagi argumentasi, contohnya adanya bukti bahwasannya ada video, adanya bukti enggak. Dia hanya memeriksa apakah pertimbangan majelis sudah sesuai enggak ataukah tidak sesuai dengan aturan hukum. Pertimbangan hukumnya itu sesuai enggak dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu saja. Jadi sudah selesai urusannya masalah contohnya terkait terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hanya cuma masalah penerapan pasalnya benar atau tidak, pertimbangan hukumnya benar atau tidak. Itu saja. Jadi memang kalau terkait dengan permohonan kasasi lebih sulit ya, agak sulit kalau untuk membalikkan keadaan. Ya artinya dalam konteks membalikkan keadaan artinya mengurangi hukuman. Walaupun memang ada kemungkinan besar. Tetapi mesti kuat. Jadi yang perlu diyakinkan ini bukan fakta hukum, tapi analisis yuridis. Ya, analisis yuridis terkait pasal dan argumentasi norma hukum dan
yang terkait dengan perlu ahli-ahli khusus lah ini untuk bisa menerangkan seperti ini sehingga meyakinkan majelis hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi nanti, oh ya benar ternyata ada kekeliruan yang nyata-nyata oleh hakim pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri dalam memutus ini. Gitu. Baik, tapi upaya kasasi pasti akan dilakukan ya oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Karena kan ini masih ada celahnya. Meskipun sulit tadi menurut Pak Jamin. Tapi kasasi ke MA pasti akan dilakukan ya menurut Pak Jamin. Ya harus dilakukan. Karena kan ini kan hukumannya maksimum ya. Hukuman mati tahun, 13 tahun, ya 18 tahun. Saya kira ya memang harus diperjuangkan sampai bukan hanya kasasi saya kira ya. Sampai PK juga. Ya, mereka pasti akan berjuang ini kan, karena hukumannya maksimum, jadi nggak ada jalan lain kecuali melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa. Oke, melakukan upaya hukum biasa dan juga luar biasa sebetulnya bagian dari mengulur waktu ya untuk proses eksekusi. Nah ini selama proses upaya hukum masih berlangsung ataupun diajukan ya oleh para terpidana, artinya putusan khusus untuk hukuman matinya Verdi Sambo belum bisa dieksekusi atau masih bisa berubah nanti kalau misalnya putusan kasasi ataupun PK-nya berbeda. Begitu Pak Jamin ya? Ya, saya kira kalau putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia itu nggak gampang dilakukan eksekusinya. Itu melalui suatu proses yang cukup panjang saya kira Mbak Nana. Jadi harus minta pertimbangan lagi nih kepada Mahkamah Agung. Jadi eksekutornya kan Jaksa Agung ya terkait dengan ini permohonan. Nah Jaksa Agung nggak bisa serta-merta kalau sudah ingkrah langsung eksekusi, nggak bisa. Dia harus memohon dulu pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa apakah sudah sangat tepat untuk melakukan hukuman mati. Dan selain PK Mbak Nana, ada upaya hukum lagi supaya tidak hukuman mati. Dia minta gerasi gitu kepada Presiden. Kita kan nggak tahu siapa presidennya setelah ini kan, jadi ada kemungkinan juga saja gerasinya dikabulkan lalu dirubah ke hukum seumur hidup begitu Mbak. Oke, jadi masih ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati serta Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal ya untuk meringankan hukuman atau justru malah bisa lebih berat lagi nanti di Mahkamah Agung, kita tidak tahu, tapi yang jelas upaya hukum seperti kasasi pasti akan ditempuh oleh para terpidana. Terima kasih sekali analisisnya yang sangat komprehensif pakar hukum pidana dari UPH Pak Jamin Ginting sudah bergabung pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Saya selalu Pak Jamin.